Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baes Bagus Saputro. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip mengenali pengguna jasa adalah prinsip yang diterapkan untuk mengetahui profil, karakteristik, dan pola transaksi pengguna jasa guna menjaga tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ya, sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan ada juga pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa pihak pelapor, dan belum terdapat lembaga pengawas dan pengatur ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa dan pengawasan diatur dengan peraturan kepala PPATK. Pihak pelapor dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip mengenali pengguna jasa ini wajib diterapkan oleh pelapor yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas dan pengatur, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 2010, yaitu penyedia jasa keuangan, yaitu meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposat sebagai penyedia jasa giro, perdagangan valuta asing, penyelenggara alat, pembayaran pengguna kartu, penyelenggara e-money dan atau e-wallet, terus koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan komoditi atau pelanggaran kegiatan usaha pengirim uang. Dan yang kedua itu ada penyedia barang atau jasa lain yang meliputi perusahaan properti, agen, perdagangan kendaraan bermotor, perdagangan permata dan perhiasan, logam mulia, perdagangan barang seni dan antik, atau balai lelang. Terus untuk waktu penerapan prinsip mengenai jasa itu menurut pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Prinsip ini menjelaskan kayak 1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. 2. Terdapat transaksi keuangan yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. 3. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atau pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pihak pengguna jasa. Terus untuk tahapan dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, terus menurut pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, bahwa prinsip mengenali jasa sekurang-kurangnya memuat itu ada 1. Identifikasi pembuat jasa, 2. Verifikasi pembuat jasa, 3. Pemantauan transaksi pembuat jasa. Untuk identifikasi pengguna jasa menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, 1. Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya membuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. 2. Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut. Terus untuk kewajiban pihak pelapor terkait identifikasi pengguna jasa, kewajiban ini menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bahwa pihak pelapor wajib mengetahui bahwa pengguna jasa itu melakukan transaksi dengan pihak pelapor yang bertindak untuk diri sendiri atau untuk atas nama orang lain. Kedua, dalam hal transaksi dengan pihak pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain, pihak pelapor juga wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa orang tersebut. Terus dalam hal identitas atau dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut. Terus untuk tahap verifikasi pengguna terhadap jasa, verifikasi ini juga diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 2010, yang dimana identitas dan dokumen pendukung yang diminta oleh pihak pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh setiap lembaga pengawasnya. Terus pihak pelapor wajib menyimpan catatan atau dokumen mengenai identitas pelaku transaksi paling singkat 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa tersebut. Ketiga, pihak pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana maksud pada ayat 2 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan undang-undangan. Untuk tahap pemantauan terhadap pengguna jasa itu diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang dimana penyedia jasa
yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 1. Huruf A wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika pengguna jasa menolak atau mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa atau penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Kedua, penyedia jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan perusahaan hubungan usaha tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Terus untuk ketentuannya, itu menurut pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 POJK 01/2017 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23 POJK 01/2019 bahwa PJK wajib melakukan prosedur uji tuntas nasabah, yaitu melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Terus terdapat transaksi keuangan yang dengan mata uang rupiah, uang atau uang asing yang senilai paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. Terus selanjutnya terus terdapat transaksi transfer dana sebagaimana maksud dalam peraturan OJK ini. Terus terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang. Terus PJOK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, terus nasabah, penerima kuasa, dan atau pemilik manfaat. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang transaksi dan transaksi keuangan. Transaksi dan transaksi keuangan adalah aktivitas perubahan nilai yang melibatkan uang atau aset keuangan dengan pihak-pihak tertentu yang berdampak pada posisi keuangan entitas. Dan transaksi keuangan adalah setiap kegiatan yang melibatkan pertukaran uang atau aset keuangan yang dapat mengaruhi kondisi uang suatu individu, perusahaan atau lembaga. Terus di sini saya akan menjelaskan jenis transaksi keuangan berdasarkan media transaksi, yaitu ada transaksi tunai dan transaksi non tunai dan transaksi elektronik. Nah, sedangkan transaksi tunai itu pertukaran uang fisik secara langsung seperti pembayaran dengan uang kertas atau koin. Keunggulannya adalah kesederhanaan dan langsung, namun risiko keamanan dan keterbatasan transaksi jarak jauh menjadi kendala. Sedangkan transaksi non tunai tidak melibatkan uang fisik, melainkan menggunakan instrumen seperti cek, kartu, debit atau kredit, dan transfer bank. Lebih aman dan praktis untuk transaksi besar dan lintas negara, tapi memerlukan infrastruktur perbankan. Sedangkan transaksi elektronik itu dilakukan melalui perangkat komputer atau ponsel seperti transfer online, membayar e-wallet, menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan dengan teknologi enkripsi. Sedangkan transaksi digital atau cryptocurrency menggunakan teknologi blockchain untuk transaksi per-to-per tanpa perantara, memiliki keamanan dan transparan tinggi, tapi nilai yang fluktuatif dan regulasi yang belum stabil menjadi tantangan. Terus jenis transaksi berdasarkan subjek terlibat, yaitu transaksi pribadi melibatkan individu dalam kegiatan keuangan pribadi seperti pembelian sehari-hari atau investasi pribadi. Dan transaksi bisnis terjadi antara perusahaan individu atau kegiatan komersial seperti pembelian bahan baku, pembelian produk, dan pembayaran gaji. Sedangkan transaksi pemerintahan melibatkan entitas pemerintah dengan pengelolaan dana publik, pengumpulan pajak, dan pembayaran proyek publik dengan regulasi ketat. Jenis transaksi berdasarkan hukum bisnis. Transaksi eksternal melibatkan pertukaran antara entitas dengan pihak luar, misalnya pembelian bahan atau pembelian bahan yang dari pemasok. Sedangkan transaksi internal terjadi dalam entitas tanpa melibatkan pihak luar seperti pencatatan, penyusunan aset, dan penghitungan gaji karyawan. Sedangkan jenis transaksi berdasarkan pertukaran uang, transaksi tunai itu pembayaran langsung menggunakan uang tunai. Transaksi non tunai, transaksi tanpa uang fisik menggunakan media transfer atau sistem keuangan. Transaksi kredit, pembayaran ditangguhkan dan diselesaikan di masa depan sesuai perjanjian. Nah, contohnya itu seperti contoh instrumen transaksi keuangan yaitu ada kartu kredit, kartu debit, e-wallet, cek, dan wesel, dan cryptocurrency. Nah, di sini transaksi keuangan merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi akuntansi karena mencerminkan aktivitas keuangan yang harus dicatat secara akurat untuk menghasilkan laporan keuangan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Singkatnya, transaksi keuangan adalah segala aktivitas pertukaran nilai uang dan aset dapat diklasifikasikan berdasarkan media, subjek hubungan bisnis, dan cara pembayaran yang berperan krusial dalam pengelolaan keuangan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.